Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan terkait dengan tugas 2 ya, yaitu untuk bab neraca massa. Kemarin untuk tugas 2 sudah saya berikan ada 2 soal ya. Soal yang saya bahas dulu untuk soal yang pertama. Ada akrilonitril diproduksi dengan mereaksikan propilen, amoniak dan oksigen seperti reaksi sebagai berikut. Umpan berisi 10% propilen, 12% amoniak dan 78% udara. Perintah yang pertama adalah gambarkan diagram blok, kemudian yang kedua adalah jika konversi dari limiting reaktan 30%, maka sajikan neraca massa sistem reaktor tersebut. Nah, di sini yang pertama perintahnya adalah kita harus menggambarkan diagram bloknya dulu. Nah, jadi biasakan ketika kita menyelesaikan neraca massa itu selalu diawali dengan diagram blok. Karena biasanya dari diagram blok ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi aliran input dan apa yang menjadi aliran output. Nah, di sini inputnya ada 4 sebenarnya ya, C3H6, NH3 dan udara sendiri terdiri dari oksigen dan juga nitrogen dengan proporsi masing-masing 21% untuk oksigen dan 79% untuk nitrogen. Di sini fasenya ya, harusnya sih ini menunjukkannya gas ya. Nah, karena ini fasenya gas, maka persen yang di sini tidak lain adalah persen mol ya. Nah, berikutnya coba kita selesaikan neraca massanya ya. Yang pertama kita basis dulu karena tidak ada keterangan terkait dengan berapa jumlah salah satu aliran, maka kita gunakan basis. Nah, di sini yang paling banyak diketahui datanya ada di aliran 1. Basis itu hendaknya dipilih untuk data yang paling banyak diketahui ya. Nah, di sini aliran 1 kita basis dia 100 gram per mol. Kemudian di sini juga saya tuliskan apa pengertian dari konversi. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan nilai konversi sebesar 30%. Nah, di sini yang pertama buat dulu tabelnya. Ada komponen, berat molekul, kemudian ada aliran input dan ada aliran output, dan jangan lupa ada reaksi. Untuk reaksi ada koefisien, ada mol, ada koefisien. Kemudian untuk laju alir yang masuk aliran 1 ya, di sini saya pakai laju alir mol ada, kemudian fraksi molnya ada. Kenapa? Karena data yang diketahui berupa persen mol, nanti kita akan transformasikan ke dalam fraksi mol. Kemudian yang terakhir karena mintanya neraca massa, maka di sini adalah laju alir massa. Nah, kemudian begitu juga dengan yang output ya, yang disiapkan dulu. Kemudian kita lakukan list komponen apa saja yang akan muncul pada neraca massa ini. Tentu kalau kita lihat dari reaksi, ada C3H6, ada NH3, kemudian ada oksigen. Oksigen ternyata disuplai dari udara, maka ada oksigen, ada juga nitrogen sebagai inert. Kemudian ada C3H3N, kemudian ada H2O. Nah, masing-masing ini Anda cari BM-nya ya. BM-nya ini harus ini yang kadang rawan salah ya, membuat neraca massa menjadi tidak balance adalah ketika nilai atom dari masing-masing molekul ini Anda buat dari referensi yang berbeda. Jadi kadang kan ada ya, H itu nilainya tidak bulat 1 tapi 1,06. Nah, kalau dalam satu perhitungan neraca massa, kalau dari awal Anda menggunakan BMH itu adalah hidrogen itu adalah 1, ya sudah berarti seterusnya 1. Jangan sampai di sini Anda pakai 1, nanti H ada di sini Anda pakainya 1,06. Nah, ini yang biasanya membuat menjadi tidak balance. Jadi BM ini per molekul yang terlibat, saran saya harus di list dari awal. Berapakah berat molekul dari masing-masing atom ya. Nah, berikutnya setelah kita list berapa berat molekulnya, kemudian kita memasukkan fraksi mol. Diketahui bahwa fraksi mol dari C3H6 adalah 10%, berarti setara dengan 0,1. NH3-nya 12%, berarti 0,12. Nah, ini yang menarik, udara diketahui 78%, padahal udara itu terdiri dari oksigen dan nitrogen. Bagaimana kita tahu masing-masing? Caranya gini, kita manfaatkan bahwa di udara itu oksigen kandungannya adalah 21% mol. Maka di sini 21% kita kalikan dengan total persentase yang masuk, berarti 0,78. Karena 0,78 ini mewakili 100% campuran oksigen dan nitrogen ya. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan nitrogennya, kita pakai 79% kali 0,78. C3H3N di awal belum ada, H2O juga belum ada, maka nilainya 0. Nah, di sini kalau dijumlah harusnya 1.
Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita masukkan basis yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah laju alur mol di aliran 1 totalnya adalah 100 ya, 100 gram mol. Nah, setelah itu ya, kita masukkan di sini berarti mol C3H6 di aliran 1 adalah fraksi dikali total seperti ini ya. Kemudian kita copy. Nah, ya. Ini enggak usah hijau. Oke. Nah, setelah itu kita drag ke bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah laju alir dalam satuan mol. Ya, dalam satuan mol. Kemudian kalau sudah, dari sini kita bisa tahu laju alir masanya. Massa adalah mol kalikan dengan BM ya. Sekali aja dihitung, kemudian yang lain di drag and drop down gini ya. Setelah itu ini juga sum ya, kalau dijumlah berarti 2873,52. Jadi ruas input harusnya nanti ada 2873,52. Nah, setelah itu kita list reaksinya. Di sini C3H6 nya -1 karena dia reaktan, amoniaknya -1, oksigennya -1,5. Kemudian N2 nya karena inert tidak ikut bereaksi, berarti koefisiennya 0. Nanti di sini pun molnya juga tidak akan ada karena dia tidak terlibat dalam reaksi. Kemudian C3H3N nya adalah 1 positif karena dia dihasilkan atau produk, dan H2O nya adalah 3 mol untuk setiap 1 mol C3H6. Nah, sampai di sini ya, kita manfaatkan info berikutnya, yaitu jika konversi dari limiting reaktan adalah 30%. Nah, kita cari dulu nih limiting reaktannya. Di antara reaktan yang masuk ada C3H6, NH3, dan oksigen. Kalau kita lihat jumlah molnya ketika kita bagi dengan koefisien, yang paling sedikit di sini berarti yang paling sedikit adalah ini kalau dibagi 1,5, saya cek dulu ya. Ini pembaginya 1, ini juga pembaginya 1, sedangkan ini oke. Jadi kalau dibagi dengan koefisiennya, limiting reaktan itu dicari yang ketika dia jumlahnya ini ya, dibagi dengan limiting reaktannya menghasilkan jumlah mol yang paling kecil ya. Ini pembaginya 1 karena koefisiennya 1, ini juga 1, yang ini 1,5 ya. Ternyata yang paling kecil adalah C3H6 ya. Nah, sehingga di sini yang dimaksud dengan limiting reaktan itu tidak lain adalah ini C3H6 ya. Sehingga kalau kita punya persamaan bahwa konversi adalah mol zat yang bereaksi dibagi mol zat mula-mula, maka kalau saya mau tahu berapakah yang bereaksi, artinya konversi kalikan mula-mula. Konversinya 30%, kalikan dengan mula-mulanya 10 ya, kemudian kalikan lagi dengan koefisiennya. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa dia posisinya sebagai reaktan ya. Kemudian kalau saya ingin menghitung berapa NH3, oksigen, dan produknya, caranya mudah. Yang ditanyakan ya, ini ya kan, NH3 mau dihitung kan. Nah, berarti ini yang ditanyakan dibagi yang diketahui, karena yang diketahui sumbernya satu data, ini di absolut nggak apa-apa. Kemudian kalikan dengan yang diketahui, ini juga di absolut. Fungsinya apa? Biar kita tinggal copy. Nah, ini copy paste di sini, paste di sini, paste di sini ya, selesai ya. Artinya setiap reaksi terjadi akan ada 3 mol C3H6 yang terkonsumsi, 3 mol NH3 terkonsumsi, min 4,5 mol oksigen terkonsumsi, dan dihasilkan 3 mol C3H3N dan 9 mol H2O ya. Nah, sampai di sini maka kita pakai hukum neraca massa bahwa input ya, kalau nggak salah kan gini ya, untuk yang dengan reaksi akumulasi sama dengan input dikurangi output, harusnya ditambah generasi ya kan, ditambah generasi dikurangi konsumsi. Nah, secara umum seperti ini ya. Tapi karena kita steady state ya, karena kita steady state, maka tidak ada akumulasi. Nah,
ini 0. Berarti tersisa 0 sama dengan input min output plus generasi dikurangi konsumsi. Nah, kalau kita konteksnya adalah reaktan, ya, maka output sama dengan input dikurangi konsumsi. Tapi kalau kita konteksnya yang dihitung adalah produk, berarti aliran keluar adalah input ditambah dengan generasi. Ya, caranya seperti ini ya. Nah, berarti kita di sini reaktan yang tersisa bisa dihitung ya. Outputnya berarti input, ya kan, dikurangi konsumsi. Nah, tapi karena yang terkonsumsi sudah minus, berarti ini tinggal dikasih tanda plus aja. Karena plus kali minus, minus ya, jadi jangan di minus lagi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditarik, Rek. Nah, tarik. Udah ya. Apakah cocok? Kita cek. Ya, ternyata cocok ya. Nah, ini contohnya, nitrogen masuk 61,62, keluar juga harus sama karena dia tidak terlibat dalam reaksi ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita jumlah berapa aliran di sini. Nah, kalau mol jangan berharap sama ya, kiri dan kanan, bisa jadi molnya berbeda. Nah, tapi kalau massa itu wajib sama antara input dengan output. Dari sini fraksi mol bisa dihitung ya. Fraksi mol adalah laju alir mol dibagi laju alir total. Karena totalnya sama, saya absolut. Kemudian kita drop seperti ini. Nah, ini dicek, di cross check bahwa fraksi mol jumlahnya maksimal harus 1. Nah, cocok ya. Kemudian laju alir massa. Laju alir massa adalah mol kalikan dengan PM. Nah, ini tinggal drop aja. Lalu kita di sini kita jumlahkan untuk aliran yang ini. Oke, apakah sama? Nah, ini dia. Ruas kiri menunjukkan 2873,52 dan ruas outputnya 2873,52. Artinya neraca massa ini sudah benar ya. Oke, mungkin itu yang bisa dibahas dari soal 1 ya. Dan berikutnya kita akan membahas soal nomor 2. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibahas untuk soal nomor 2. Di sini disebutkan bahwa sejumlah asam aki yang sudah lemah konsentrasi H2SO4-nya 12,43% akan dibuat asam aki yang punya konsentrasi lebih tinggi yaitu 18,63% H2SO4 dengan menambahkan 200 kilo asam sulfat yang konsentrasinya 77,7%. Nah, artinya di sini kita punya asam lemah, kemudian diharapkan dicampurkan dengan asam kuat, harapannya bisa menghasilkan campuran dengan konsentrasi H2SO4 yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, perintah yang pertama adalah seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa untuk penyelesaian neraca massa itu wajib digambarkan diagram bloknya supaya kita bisa tahu apa yang menjadi aliran input dan apa yang menjadi aliran output ya. Nah, di sini kalau dikategorikan ini merupakan contoh untuk kasus yang tidak melibatkan reaksi karena dia hanya mencampurkan saja dan tidak ada produk baru yang terbentuk. Oke, di sini yang pertama ada aliran, kita identifikasi dulu alirannya, ada 2 aliran masuk dan 1 aliran keluar. Atau kita sebut juga ini dengan proses mixing ya, jadi pencampuran 2 aliran untuk mendapatkan aliran keluaran. Nah, di sini untuk aliran pertama diberi nama F1 di mana konsentrasi H2SO4-nya adalah 12,43%, berarti sisanya air. Kemudian nanti akan dicampur dengan asam sulfat yang pekat, konsentrasinya 77,7%. 200 kilo, berarti sisanya air. Nah, pertanyaannya ya, di aliran P nanti akan didapatkan jumlah berapa banyak ya, tentukan berapa asam lemah yang diproses. Kalau kita nambah F2 200 kilo, F1 nya berapa? Nah, kalau F1 dan F2 ketemu, nanti P nya akan ketemu ya. Cara yang pertama seperti biasa, kita list dulu komponen, kemudian list aliran masuk dan keluar. Bedanya dengan soal 1 karena tidak melibatkan reaksi, maka tidak ada kolom reaksi yang isinya stoikiometri maupun mol di sini. Jadi cukup input dan output. Input ada 2 ya, ada laju alir adalah aliran F1 dan F2, keluarnya ada 1 aliran yaitu P. Kemudian berikutnya kita masukkan semua data yang diketahui.
adalah fraksi massa di sini ya, karena berupa larutan maka prosentase yang di sini berupa persen mol. Berbeda dengan tadi soal yang pertama, karena dia fasenya gas maka persen yang disebutkan itu mewakili persen mol. Kalau yang ini persen massa, kalau yang karena dia liquid maka di sini persennya persen massa. Nah, kemudian diketahui juga bahwa F2-nya total yang dimasukkan adalah 200 kilo. Nah, dari sini maka kita bisa mengetahui berapakah H2SO4 di aliran F2. Seperti ini. Ya, berarti fraksi kalikan total. Nah, ini dia. H2SO4-nya sekitar 155,4 dan H2O-nya 44,6. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu aliran F1 dan P ya, padahal yang diketahui hanya ini. Nanti kita menggunakan sistem trial ya, dengan menggunakan gulsik. Kita trial dulu di sini. Misalkan nih kita kasih harga 1000 ya, kita kasih harga 1000, maka di sini H2SO4-nya kan harusnya gini ya, kalikan total seperti ini ya. Nah, di sini berarti berapa? Sesuai dengan neraca massa bahwa output akan sama dengan input ya, berarti harusnya ini ya, F2 tambah F1 harusnya sama dengan P kan gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita kalikan dengan fraksinya. Oke, nah kemudian kita lakukan cross check. Logikanya ya, H2SO4 di F1 ditambah F2 harus sama dengan yang ada di P. Begitu juga dengan H2O, yang ada di F1 tambah F2 harusnya sama dengan P. Makanya kalau ada F1 plus F2 dikurangi P, untuk H2SO4 nya harusnya kan 0, karena F1 plus F2 sama dengan P. Begitu juga dengan H2O. Nah, ini kita cross check. Sebenarnya terserah ya, Anda mau pakai H2SO4 boleh, mau pakai H2O boleh. Kalau di sini saya kasusnya menggunakan H2SO4. Nah, di sini saya cross check apakah benar F1 ditambah F2 dikurangi P sama dengan 0. Nah, ternyata belum 0 ya, karena belum 0 maka kita pakai gulsik ya, karena ini berarti belum balance. Nah, sampai di sini kita ke data what if analysis, gulsik ya, set cell ini yang kita set. Anda maunya berapa tuh value-nya? 0 ya, karena kita maunya F1 plus F2 kurangi P sama dengan 0. Dengan mengubah siapa? Dengan mengubah apa yang Anda trial, kemudian di oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari sini ya, karena selisihnya sudah 0 ya, F1 plus F2 kurangi P sudah 0, Anda boleh cek masing-masing komponennya. Di sini harusnya baik itu H2SO4, H2O maupun total ya, maupun total. Kalau kita perhitungkan dengan neraca massa, pastilah hasilnya akan balance antara ruas masuk dan ruas keluar. Oke, demikian tadi contoh soal pembahasan tugas 2 ya, pembahasan tugas 2. Apabila ada pertanyaan bisa meninggalkan pertanyaan di kolom forum. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.